Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Kita tetap semangat ya, kita beribadah dan terus kita menyadari semakin harus mendekat dengan Tuhan bukan semakin menjauh dari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tema hari ini memang terkesan puitis, tapi bukan sekedar ingin berpuisi, tidak. Memang sesuai dengan apa yang menjadi pesan Tuhan lewat firman Tuhan pada pagi ini. Saya menyampaikan dari kitab Yunus pasal 1, bagaimana pengalaman Yunus. Ya, Yunus yang lari dari panggilan Tuhan. Ya saudaraku, saya akan tuntun dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17, ayat begitu panjang. Demikian firman Tuhan Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerangi kami lagi sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan pada kami darah orang-orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Berbagai yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan dan memelihara firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, merpati yang ingkar janji. Saudara, apa hubungannya merpati dengan Yunus? Nah, kita akan coba belajar, kita akan merenungkan bagian ini dengan baik, dengan teliti, apa menjadi pesan Tuhan untuk kita
bersama-sama. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, siapakah Yunus itu? Saudara, Yunus adalah seorang nabi. Ya, dia adalah nabi Allah yang melayani Israel. Jadi dia dipercayakan untuk melayani Israel. Ya, dan kita tahu Israel waktu itu sudah terpecah menjadi dua. Kerajaan utara, yaitu disebut Israel, dan kerajaan selatan Yehuda. Jadi Yunus melayani di kerajaan utara. Dan tepatnya pada saat Raja Yerobeam yang kedua memerintah pada tahun 793 sampai 753 before Christ atau sebelum Masehi. Dia sejaman dengan Nabi Amos dan Nabi Hosea, artinya setelah Elia dan Elisa. Nah, saudaraku, yang menarik kita baca tadi bahwa Yunus adalah satu-satunya nabi dalam perjanjian lama yang diutus untuk pergi ke bangsa-bangsa lain. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, semua nabi-nabi itu melayani untuk bangsanya sendiri. Tetapi untuk Yunus sangat unik. Allah panggil dia untuk melayani bangsa yang bukan Israel. Artinya dia dipanggil secara khusus untuk memberitakan kabar baik kepada Niniwe. Ya, saudaraku, supaya mereka bertobat. Jadi dia memberitakan penghukuman Tuhan bagi orang-orang Niniwe atas kejahatan mereka supaya mereka bertobat. Dan Niniwe ini adalah pusat dari kota, pusat dari kerajaan Asyur. Ya, adalah ibu kota dari Asyur. Nah, saudaraku, tetapi dari bacaan kita tadi, Yunus bukannya pergi ke Niniwe, tapi justru melarikan diri ke Tarsis. Dia lari, tapi sungguh menarik. Tuhan tetap dengan rencananya. Dan Tuhan ingin memakai Yunus. Ya, ini menarik. Dia lari dari panggilannya, tapi Tuhan tetap mengasihi Yunus dan Tuhan masih memakai dia secara luar biasa. Ini disebut dengan anugerah Tuhan. Kalau kita hubungkan dengan kita juga saat ini. Kalau kita bicara siapa kita, semakin tidak ada kelayakan bagi kita untuk melayani Tuhan. Kalau sampai Tuhan bisa memakai kita, itulah anugerah Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan yang harus kita syukuri dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar hari ini melihat bagaimana tentang Yunus ini. Yang pertama kita melihat bahwa Yunus tidak selaras dengan arti namanya. Kenapa saya menyebut ini? Karena nama Yunus ada kaitan dengan apa yang saya sampaikan. Nama Yunus itu artinya adalah merpati. Saudara, kalau saudara membaca atau menggunakan kitab Ibrani, nama Yunus itu Yona. Dalam bahasa Inggris Jonah. Ya, Yona. Kata Yunus itu artinya merpati. Ya, merpati ini adalah lambang dari ketulusan. Dan merpati adalah salah satu binatang unggas yang tidak memiliki empedu. Ya, semua unggas memiliki empedu, merpati tidak. Ini menarik ya. Kalau kita bicara empedu tentang kepahitan ya. Nah, saudara, kalau kita telusuri kitab kita dalam perjanjian lama, pertama kali burung merpati itu nongol, disebut dengan jelas fungsinya. Ketika badai, banjir yang diizinkan oleh Allah untuk menghukum, saudaraku, dan Nuh di atas bahtera, ya melepaskan burung gagak. Saudara kalau membaca dalam ayat 6 sampai 12, burung gagak untuk mengecek apakah banjir itu sudah surut. Burung gagak itu pulang pergi, tapi tidak menjalankan fungsinya. Lalu Nabi Nuh mengambil keputusan, dia melepaskan burung merpati. Dan burung merpati kembali, tapi menunjukkan bahwa tidak jelas. Ya, bahwa seperti burung gagak tadi. Diutus yang kedua kali. Burung merpati itu membawa sehelai daun
zaitun muda. Itu menandakan bahwa burung merpati sudah mendarat di daratan. Berarti banjir sudah surut. Lalu Musa masih menunda perjalanan. Tapi yang menarik dari burung merpati ini, dia menjalankan tugas dengan baik. Tidak seperti burung gagak. Ya, saudaraku, burung merpati menjalankan tugas dengan baik. Dan pada tahun 1945 kalau kita kaitkan, ketika PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan, dan lambang yang digunakan oleh PBB adalah burung merpati, ya, dengan sehelai, ya, daun zaitun. Saudaraku, burung merpati seringkali digunakan untuk menyampaikan berita melalui surat yang diikatkan pada kakinya. Pada berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sempat saya berkunjung ke Jordania atau Amman. Dan teman-teman dari Amman berbagi bagaimana ketika terjadi perang salib. Dan burung merpati itu berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Jadi luar biasa bahwa burung merpati itu memiliki keunikan, bisa dipercaya, bisa dipercaya. Karena itu merpati itu adalah lambang, ya, dari setia, ya, kepada tugas dan dapat dipercaya. Saudara, dalam perjanjian lama kalau kita mengamati juga burung merpati itu digunakan sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Dalam Imamat pasal 1 ayat 14 sampai 17. Sungguh ketika burung merpati itu dikorbankan, harumnya, baunya menyenangkan hati Tuhan. Dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, ya, Yesus mengatakan bahwa mereka ketika diutus, mereka seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita tahu binatang serigala, binatang yang sangat buas. Tetapi Yesus memberikan pesan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maknanya adalah apa? Ketika engkau terjun di dunia pelayanan yang buas dan kejam itu, kamu harus menggunakan seluruh kemampuan otak, kemampuan berpikir untuk mengatasi kerasnya kehidupan di ladang pelayanan. Namun diimbangi oleh Tuhan Yesus, tapi kamu juga harus tulus. Di saat kita menggunakan akal kita, otak kita, saat kita memakai kecerdikan kita, berhenti sampai kepada seperti ular dan bukan berubah menjadi seperti ular itu sendiri. Kecerdikannya boleh kita pelajari, contohi, tapi jangan kita berubah menjadi ular. Saudaraku, lalu kemudian kita melihat juga saat Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis merasa tidak layak dalam Matius pasal 3 ayat 16. Tapi Yesus berkata, baptiskan, ini merupakan kehendak Allah. Setelah dia dibaptis, Roh Kudus nampak lewat burung merpati. Burung merpati bukan Roh Kudus, tapi itu lambang kehadirannya. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa merpati itu adalah kumpulan dari berbagai macam kebajikan. Tapi menarik ketika kita kaitkan dengan Yunus yang merpati ini. Saudaraku, dia lari dari panggilannya. Dia tidak berfungsi sebagai burung merpati yang tulus, yang siap menjalankan tugas, yang bisa dipercaya. Kalau kita melihat peta ini, dia ketika diminta, ini posisinya, dia ada di daerah Samaria ini. Dia pergi namanya ke Yapo, ya. Jarak dari Yapo ke Niniwe, di sini ada Niniwe, jarak sekitar 550 mil. Dalam Yunus pasal 3 dijelaskan perjalanan kurang lebih 3 hari. Kalau dihitung 550 mil itu sekitar 800 sekian kilometer. Karena 1 mil sama dengan 1,609 kilometer. Tetapi yang menarik, akal sehat dari Yunus. Dia rela menempuh jarak
yang sekitar 2.500 mil. 4.000 sekian kilometer. Saudara, kenapa bisa demikian? Nah, kita akan coba melihat, belajar di sini. Saudara yang saya kasih, dalam budaya Ibrani, kebiasaan Ibrani, pemberian sebuah nama itu sangat penting. Tidak seperti Shakespeare berkata, apa arti sebuah nama? Saudara, ya orang Indonesia pun kadang-kadang pemberian nama untuk anak pun kadang-kadang maaf. Ada sebagian yang sembrono dalam memberikan nama anak. Tapi orang tua yang bijak tentu ketika memberikan nama, dia berharap dengan nama tersebut anaknya seperti nama yang diberikannya itu. Saya ingat di Kalimantan Barat ketika mengadakan mission trip lalu melayani beberapa tempat di Kalimantan Barat. Beberapa orang itu namanya bikin saya tertawa. Namanya lucu-lucu. Karena ya proses pemberian nama itu karena kelahiran yang unik. Ada yang lahir di kasur, lalu namanya Kasur. Lalu karena hobinya lihat Rano Karno, namanya Rano Karno, Oma Irama. Ya, ada macam-macam. Saudara, tapi budaya Ibrani tidak seperti itu. Ya, arti dan peran dari sebuah nama itu sangat-sangat bermakna. Jadi nama itu sama dengan orangnya. Mengapa tradisi di gereja, di tempat ini khususnya kalau ada baptisan, selalu memberikan nama baptisan supaya nama tersebut menjadi ciri khas dari orang tersebut, harapan dari orang tersebut. Jadi ketika menghina seseorang, berarti sama dengan menghina orangnya. Jadi ketika menyebut nama, sama dengan menghina orangnya. Mengganti nama seseorang itu sama dengan mengganti seluruh sifat dan masa depan orang tersebut. Saudaraku, jadi ketika diberikan nama Jonathan misalnya, apa harapannya? Bagaimana kasih dari Jonathan itu kepada Daud misalnya. Ketika diberikan nama Daniel, Allah adalah hakim. Bagaimana dia mengakui bahwa Allah itu sebagai hakim. Saudaraku, dia akan betul menunjukkan sikap dari nama tersebut. Itulah orang Ibrani. Nah, jadi ketika orang tua Yunus memberi nama anaknya Yunus, dia berharap Yunus itu bisa dipercaya seperti merpati. Setia, menyenangkan hati Allah, tulus dan membawa kehadiran Allah bagi sekitarnya. Tapi Yunus tidaklah demikian. Dia seperti burung gagak. Ya, dia tidak menunjukkan perhatian kesetiaannya kepada orang-orang yang perlu ditolong. Nah, saudaraku, ini hal yang menarik yang coba kita pikirkan bersama-sama. Kita tidak lebih juga dari Yunus. Seringkali sikap Yunus juga ada dalam diri kita. Kalau kita bicara tentang status kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, bagaimana sikap kita? Sudahkah kita menunjukkan sikap kita sebagai pengikut Kristus? Saudaraku, ini sikap yang menarik. Tapi Yunus tidak menunjukkan sikap. Dan akibatnya apa? Saya belum memberikan aplikasinya nanti di penghujung khotbah ini. Yang pertama, perencanaan Yunus itu gagal. Ya, Allah izinkan angin ribut datang, badai datang. Saudaraku, yang kedua, Yunus menjadi sumber masalah bagi orang lain. Muncul ketakutan. Mendatangkan kerugian bagi orang lain. Barang-barang di kapal, di dalam palkah dibuang untuk meringankan beban kapal. Belum ketakutan dari awak kapal seluruh penumpang. Jadi dia menjadi sumber masalah bagi orang lain. Dan Yunus juga mengalami masalah. Dia dibuang ke laut dan dia ditelan ikan. Nah, saudara, ini hal yang menarik. Nah, sekarang kita belajar bagian kedua. Apa yang menjadi alasan Yunus lari dari panggilan Tuhan? Saudara, dari ayat yang kita baca secara khusus ayat 1 sampai ke 3. Menarik di situ kita melihat Allah secara khusus berbicara kepada Yunus.
Ini menarik. Jadi Allah secara khusus, secara pribadi berbicara kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Dan ada alasan yang sangat kuat menjadi dasar dari panggilan Tuhan untuk Yunus. Karena dalam ayat yang kedua, kejahatan mereka telah sampai kepada Tuhan. Ini menarik. Jadi Tuhan itu maha hadir. Di sini Tuhan menunjukkan bahwa dia adalah omnipresent dan omniscient, maha tahu. Karena dia adalah Allah yang juga maha kudus. Karena itu dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Allah memanggil Yunus. Jadi dasar panggilan Yunus adalah karena kejahatan Niniwe. Supaya terjadi pertobatan. Allah perintahkan Yunus pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau. Dalam ayat 3. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Bukannya pergi ke Niniwe. Artinya apa? Yunus tidak setuju ya atas perintah yang Tuhan berikan kepada dia. Dia lari karena dia benci dengan orang-orang Niniwe. Jadi dia menolak. Dia tidak rela. Karena dia mengetahui persis ya bahwa kota Niniwe dihuni oleh orang-orang jahat yang sudah menghancurkan bangsanya. Karena Israel dijajah oleh Asyur. Bagaimana kejahatan mereka? Mereka sangat kejam. Semua tawanan dikuliti. Bayangkan, kekejaman dikuliti, dibakar. Tawanan-tawanan hidup bahkan memotong tubuh mereka. Jadi kekejaman itu tersimpan dalam memori Yunus. Sekarang Allah perintahkan pergi kepada orang Niniwe yang jahat tersebut. Ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Yunus. Saudara, dan kita melihat tadi Yunus lari. Saudaraku, apa yang dapat kita pelajari di sini? Kebencian Yunus sangat dalam. Sehingga kasihnya dia tidak dapat dia tunjukkan. Dia menyimpan kepahitan yang begitu hebat terhadap orang-orang Asyur, orang-orang Niniwe. Nah saudara, kalau kita hubungkan apa yang menjadi tugas Yunus dengan kita, saudaraku, karena kita masih dalam suasana ya masih perayaan Paskah. Saudaraku, dalam khotbah sore berapa minggu yang lalu saya sampaikan bagian ini. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Menarik. Pertama kita ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudaraku, apa yang dapat kita lihat sini? Yesus menjelaskan tentang pengutusan kepada murid-murid. Seperti Bapa mengutus aku, maka aku mengutus kamu. Jadi murid-murid harus menyadari hal ini. Mereka sebagai orang-orang yang diutus harus seperti menjadi contoh, melihat contoh Yesus yang sudah diutus oleh Bapa. Dan mereka harus menunjukkan juga ketergantungannya kepada Yesus sebagaimana Yesus kepada Bapa. Dan yang menarik di sini, aku mengutus kamu. Tuhan tidak berkata aku mengutus pendeta, aku mengutus penatua, aku mengutus penginjil, aku mengutus majelis. Tuhan berkata, aku mengutus kamu. Kamu itu siapa? Bukan hanya murid. Kamu adalah setiap pengikut Kristus. Orang-orang percaya pada Kristus. Artinya apa? Kita sebagai orang yang diutus, apostolos. Ya, seorang yang apostelo, diutus pergi dengan penuh otoritas. Saudaraku, jadi kalau kita gambarkan orang yang diutus seperti seorang duta. Namanya duta besar misalnya. Dia tidak akan berfungsi sebagai duta kalau dia masih tetap tinggal di Indonesia. Misalnya dia diutus sebagai duta besar di Ethiopia misalnya. Berarti dia harus pergi ke Ethiopia sebagai duta besar.
Itu juga makna bagi kita. Kalau kita sadar bahwa kita sebagai seorang duta Kristus yang diutus, berarti kita harus pergi keluar. Eksodus untuk menyampaikan kabar baik. Nah, dalam ayat 22, dan sudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi mereka tidak sendirian, ada teman. Ada Roh Kudus yang menyertai, yang melengkapi, yang memampukan. Seringkali kita tidak berpikir seperti itu. Ya, gereja ini dibangun dengan semangat misi. Mengapa saya rindu semua yang beribadah tempat ini punya hati misi. Menjadi gereja misioner yang punya beban. Bukan untuk mengkristenkan orang. Tidak. Kita harus menghargai setiap agama. Ya, tapi kita perlu memberitakan kabar baik. Dalam ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi kaitan erat menyampaikan kabar baik adalah tentang pengampunan dosa. Kita tahu bahwa sebuah manusia telah berbuat dosa. Dan akibat dosa itu adalah maut. Nah, kalau kita menyadari hal ini, betapa mengerikan ya posisi orang dalam berdosa itu, hukuman kekal. Dan itu terjadi di Niniwe juga. Hati Allah, hati yang mengasihi Niniwe, walaupun di matanya dia melihat kejahatan mereka yang luar biasa kepada umatnya. Tapi justru Yunus disuruh pergi. Ini jadi pesan bagi kita. Kalau kita betul-betul memaknai arti Paskah, kebangkitan Kristus itu, maka kita juga harus menjalankan fungsi kita sebagai duta. Jangan menjadi burung gagak yang tidak bisa dipercaya. Jadilah burung merpati yang menyampaikan kabar baik, good news, kabar kemenangan di dalam Kristus. Nah, puji Tuhan, saudaraku, apa pelajaran bagi kita di sini? Saudaraku, ada dua yang saya ingin tekankan. Pertama, mata Tuhan tertuju pada semua bangsa. Saudara, seperti Yunus, kita pun dipanggil oleh Tuhan menjadi saksinya ke dunia yang penuh dosa dan kejam. Kita melihat sekarang ini bukan dunia tambah baik, tambah jahat. Tapi Allah perintahkan kepada kita untuk pergi. Karena mata Tuhan tertuju pada semua bangsa, bukan ke satu bangsa. Berarti gereja yang hidup, yang dinamis. Gereja yang mau keluar menyampaikan kabar baik, good news. Berita Injil. Saudaraku, ini yang Tuhan inginkan. Seperti kepada Yunus dan juga kepada kita, tujuannya juga sama. Supaya mereka berbalik. Mereka berbalik, bertobat dari kejahatan mereka dan kembali kepada Allah. Biarlah hari ini kita belajar. Kita siap keluar dari zona nyaman kita. Jangan kita berpikir kekristenan itu hanya untuk kalangan sendiri. Mengapa, saudaraku, saya begitu bergairah dalam beberapa bidang, aktif beberapa organisasi. Dan sering pergi ke beberapa tempat-tempat, termasuk berapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Tujuannya untuk supaya saya bisa memberikan pengaruh. Yang kedua, Tuhan belum selesai dengan kita. Seperti Yunus. Yunus punya kekurangan. Yunus punya problem, konsep yang salah tentang panggilan hidupnya. Ya, saya gambarkan ini seperti rumah yang sedang dibangun tapi belum selesai. Itulah keadaan kita. Tuhan mengirim badai bukan untuk menghukum Yunus. Seringkali kita berpikir, wah ini Yunus karena enggak taat dihukum. Enggak. Dalam kitab Yunus kita belajar bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Jangan saudara berpikir dulu di awal-awal, saya berpikir seperti itu. Saya mengajar sekolah minggu pun mengajar, ini loh. Karena Yunus berdosa, Tuhan hukum dia. Sama tidak. Saudaraku, di sini kita belajar dari kitab Yunus bahwa Tuhan menggunakan badai
untuk mengejar, untuk membawa Yunus kembali kepada rencananya, yaitu Niniwe. Ini sesuatu yang menarik, di mana Allah sudah merencanakan supaya ada terjadi revival, kebangkitan rohani di Niniwe. Itulah hati Allah, hati yang mau turun tangan, hati yang mau mencari, karena kasih Allah adalah kasih yang mencari. Dia tidak ingin manusia itu terus ada dalam dosa. Dia ingin manusia itu kembali. Jadi datangnya badai tersebut untuk supaya Yunus kembali menjalankan apa menjadi pesan Allah untuk disampaikan kepada Niniwe. Dan menarik, Allah izinkan ikan besar secara akal sehat tidak masuk di akal. Bagaimana dengan oksigen dalam perut ikannya itu? Itulah cara Allah. Nah disitulah Yunus sadar siapa dirinya dan siapa Allah. Dan dia memanjatkan doa yang cukup panjang dalam Yunus pasal 2. Kalau kita melihat kembali dalam pasal 1, Yunus bisa menyatakan Allah kepada awak kapal pada waktu itu. Dia mengatakan, aku takut akan Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan, tapi dalam prakteknya dia tidak menunjukkan ketaatannya. Tapi di sini Allah pakai badai untuk mengejar, membawa Yunus kembali pada rencananya. Saudaraku, apa yang dapat kita lihat di sini? Tuhan akan terus membentuk saudara dan saya. Meskipun kita akui kadang-kadang kita melawan Tuhan. Jujur, kita nggak jauh beda dengan Yunus. Seringkali kita melawan Tuhan. Kita diminta untuk mengasihi, bukan membenci. Tapi kita masih menyimpan kebencian. Ya, kita diminta untuk mengampuni, tapi kita masih dendam. Seringkali kita melawan Tuhan. Tapi dengarkan, kabar baik bagi kita. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Sebagaimana Yunus, dikirimnya ikan besar. Dan Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kita. Nah saudaraku, saya ingin menyimpulkan. Dari Yunus pasal 1 ini, kita bisa melihat bahwa awak kapal tahu benar bahwa Allah sendirilah yang melemparkan badai itu pada kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Pertanyaannya, apakah Allah sedang menghukum Yunus? Ya, kita sering punya insting. Kalau kita mengalami musibah, maka kita pasti sedang dihukum Tuhan. Sering kan? Tanpa kita sadari kita menghakimi orang lain. Oh, kebanyakan dosa, kebanyakan pelanggaran. Sampai kamu punya masalah, punya sakit penyakit. Saudara, Tuhan mengirim badai bukan untuk menghukum Yunus. Saya katakan tadi, untuk mengejar Yunus. Untuk membawa Yunus kembali kepada rencananya yang sudah disiapkan untuk Yunus kerjakan. Kita sering jujur mengeraskan hati kita akan firman Tuhan. Seringkali kita mengeraskan hati kita akan teguran Tuhan saat kita berdosa. Karena itu terkadang dibutuhkan sebuah, saya gunakan istilah, terkadang dibutuhkan sebuah pemeliharaan Tuhan yang sulit untuk membangunkan kita. Agar kita kembali kepada Tuhan. Sebagaimana Yunus ditelan oleh ikan. Kalau saya mikir-mikir, kitab Yunus ini saya melihat Tuhan itu suka berhumor. Ya, kok perut ikan. Lalu dalam pasal 4, pohon jarak. Ada kesan lucu juga cara Tuhan untuk menyadarkan Yunus. Tapi saya katakan dibutuhkan pemeliharaan yang sulit untuk membangunkan kita. Jadi Tuhan memakai hal-hal yang tidak enak. Hal-hal yang bikin kita terkejut. Badai, sakit penyakit, masalah-masalah. Sebenarnya itu bagian dari pemeliharaan Tuhan. Supaya kita tetap ada dalam rencananya. Artinya Tuhan sering mengirim badai dalam hidup kita supaya kita tidak terbuai, terlena dalam dosa.
Supaya kita kembali kepada tujuan purpose, tujuan hidup kita. Dan dia melakukan ini karena dia sangat-sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Karena itu di saat hari ini mungkin kita menyadari ada banyak kekurangan, kesalahan, pelanggaran yang tanpa kita sadari. Kita akui jujur siapa yang sempurna, kita punya kekurangan. Ya, mulai dari saya pun punya keterbatasan, bisa melakukan hal yang salah. Tapi kita perlu bertobat. Tapi saya berani berkata, bertobat kelihatannya mudah. Bertobat itu kelihatannya mudah, tetapi kenyataannya susahnya minta ampun. Mengapa banyak orang yang susah untuk bertobat, sulit untuk berubah, dengar khotbah berkali-kali, enggak pernah mempan. Ya, jujur. Saudara, sebagai contoh ilustrasi, betapa menyenangkan dosa tersebut. Kalau saudara melihat orang Eskimo, kan mereka banyak di hutan, dan salah satu musuh terbesar mereka adalah serigala. Serigala adalah binatang buas yang bisa mengancam mereka. Saudaraku, tetapi orang-orang Eskimo memiliki strategi yang bagus, bagaimana melumpuhkan serigala yang buas. Mereka mengambil pisau yang sangat tajam. Pisau yang sangat tajam, lalu pisau tersebut dilumuri dengan darah. Setelah dilumuri dengan darah, mereka masukkan dalam es yang dingin. Setelah darah itu mengumpal menjadi es, lalu pisau itu ditancapkan di beberapa tempat untuk perangkap, untuk membunuh serigala. Nah, serigala haus dengan darah. Ketika dia mencium ada bau darah, dia datangi. Dia jilat pisau tersebut. Sampai darah yang dari es itu sampai lumer habis, tanpa sadari lidahnya, mulutnya terkena pisau tajam. Sampai darah mengucur, dia tetap makan darahnya sih sampai dia mati. Itu gambaran bahwa bertobat memang itu susah. Ya, karena kita selalu berhadapan dengan sesuatu yang kita pandang enak, menyenangkan. Kita pandang itu yang kita sukai. Mengapa sulit kita berubah? Karena kita terikat dengan, kita merasa eman-eman, sayang kalau dilepaskan. Itulah serigala tadi. Diminta untuk melepaskan. Diminta untuk berubah. Diminta untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap enak. Memang itu sulit. Bertobat dalam bahasa Ibrani dari kata zub. Itu artinya bertobat dalam arti sederhananya berbalik arah. Misalnya saya ke sana, langsung berbalik 180 derajat, berbalik arah. Bukan 360 derajat. Berputar 180 derajat. Nah, dalam bahasa Yunani dari kata metanoia, lebih dalam. Metanoia, change of your mind. Berubah dalam cara berpikir. Jadi kata metanoia itu perubahan pikiran. Ya, memang sesuatu yang susah. Karena kita senang dengan apa yang kita pandang enak, menyenangkan, kita sukai. Contoh sederhana. Misal kita dipercayakan melayani. Kita tahu kita kurang tidur. Lalu ketika kita tiduran, itu beban. Ya, karena susah kita dibangunin. Ya, saudaraku, saya berupaya bagaimana belajar untuk mempraktikkan walaupun susah, sakit. Bagaimana berupaya. Ya. Untuk supaya bisa dengan kekuatan Tuhan. Tapi ada banyak orang dengan hobinya, kesenangannya, mari kita belajar menempatkan Tuhan yang terutama. Ya, jadi kalau kita melihat tentang perubahan ini, sesuatu yang perlu kita pikirkan. Ya, sebenarnya bisa jadi apa yang sedang kita lakukan itu persis seperti serigala tadi. Seorang sedang merusak diri kita hingga kita celaka. Hati-hati, dosa itu sesuatu yang bisa membahayakan kita. Hari ini Allah sedang mengejar saudara dan saya. Supaya kita kembali kepada panggilan hidup kita.
Di mimbar ini ada tertulis menjadi gereja misioner. Mari kita praktekkan ini. Meninggalkan kenyamanan hidup kita. Jangan pernah kita takut. Sampaikan kabar baik. Dengarkan panggilannya. Jangan kita mengeraskan hati malah marah kepada Tuhan. Yunus mengakui siapa Allah. Tapi dia malah melarikan diri seolah-olah ada sebuah tempat di mana Allah tidak akan menemukannya. Dia lupa kalau Allah itu maha hadir, omnipresent. Dan ironisnya lagi, awak kapal yang tidak mengenal Allah justru malah lebih punya belas kasihan pada Nabi Allah ini. Ketika dia tahu sumber petakannya adalah Yunus. Malah mereka tidak tega melemparkan Yunus. Walaupun Yunus sendiri yang menawarkan, akulah sumber masalah. Ya mereka tidak langsung membuang Yunus. Ya. Ke dalam laut. Dibandingkan dengan Yunus yang tidak mau memberitakan penghakiman. Tidak mau memberitakan pengampunan bagi bangsa yang berdosa. Kalau kita ada di posisi Yunus, mungkin kita akan bertekuk lutut dan bertobat. Tapi justru Yunus mengeraskan hatinya. Berat. Kalau kita melihat pasal 3, khotbahnya pendek. Tapi luar biasa Tuhan pakai dia. Terjadi pertobatan. Namun setelah itu dia kecewa, dia marah. Aneh kan? Lihat orang berubah, dia nggak bisa terima. Karena kebenciannya. Saudaraku, kepada orang Niniwe. Saudara, sebuah tantangan bagi kita setelah mendengarkan Yunus merpati yang ingkar janji. Bagaimana tanggapan kita atas panggilan Tuhan? Bagaimana tanggapan kita ketika kita melihat orang yang dikenal sangat jahat? Apakah menginginkan kematiannya? Atau menginginkan dia bertobat? Jujur, seringkali dalam pikiran ini kalau kita diperlakukan jahat oleh orang lain, kita ingin orang jahat itu dihukum oleh Tuhan. Saudaraku, apakah kita sedang melarikan diri dari panggilan Allah saat ini? Kita tahu bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksinya. Kita tahu itu. Tapi sering kita tidak mau melakukannya. Jadi menjadi saksi bukan tugasnya RPMI, Ibu Sance dan teman-teman. Tugas kita semua. Ya, saudaraku, kita malah mengejar hal-hal lain untuk diri kita sendiri, untuk memaksimalkan kesenangan kita dan mengurangi ketidaknyamanan kita. Kita sedang ada di comfort zone, kita sedang ada di zona nyaman, area nyaman. Pokoknya enggak ah. Saudaraku, mari kita belajar. Siap keluar dari zona nyaman kita. Kita lebih suka mengejar kesuksesan dan kesenangan hidup daripada menjadi saksinya. Karena itu, tanpa kita sadari, kita melarikan diri dan mengejar hal-hal lain yang lebih baik untuk kita. Yang kita kejar hal-hal yang lebih baik untuk diri kita. Kita larikan diri dari tugas kita sebagai saksinya. Saudara, kalau kita melihat di Alkitab di surat Roma, siapakah itu hamba Tuhan? Seringkali kita berpikir hamba Tuhan itu adalah pendeta. Tidak. Dalam Alkitab ada dua, hamba Tuhan dan hamba iblis. Hamba kebenaran dan hamba dosa. Dua. Berarti kalau kita sudah ditebus, kita menjadi hamba kebenaran. Dan kitalah hamba Tuhan. Ngomong kiri kanan, sesungguhnya Anda adalah hamba Tuhan. Nah, saudara, ketika kita menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan, kita diciptakan untuk apa? Hamba. Hamba itu adalah pembantu. Apalagi kalau kita melihat teks bahasa Yunani, kata hamba dari kata doulos. Seorang yang tidak punya hak atas dirinya karena haknya diambil alih oleh Tuhan. Berarti kalau kita disebut hamba Allah, hamba Tuhan, berarti kita seorang budaknya Allah. Yang punya tugas melayani Allah. Jadi kita diciptakan untuk melayani. Tentu untuk memuliakan Tuhan. Kita dipanggil untuk taat kepada kehendaknya. Jika kita tidak mau taat, Tuhan bisa saja memakai orang lain. Tuhan bisa membuang kita yang tidak taat. Karena sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan kita. Kalau mau jujur, Tuhan tidak butuh kita. Dia bisa pakai malaikat, dia bisa pakai dirinya sendiri. Tapi dia mau melibatkan saudara dan saya.
Jujur, Tuhan tidak membutuhkan kita sesungguhnya. Justru jujur aja, kitalah yang membutuhkan Tuhan. Kalau ada masalah, sudah kepepet, baru semangat datang ke gereja. Kalau sudah diberkati, malas. Ya, kalau sudah kesulitan begitu mengimpit, baru nangis-nangis. Mencari Tuhan. Itu buktinya kita butuh Tuhan. Dan puji syukur kepada Tuhan, karena kita masih dipakai. Dan diberi kesempatan untuk melayaninya. Sungguh ini adalah sebuah anugerah. Saudaraku, kalau kita masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam setiap pelayanan, itu adalah sebuah anugerah. Bukankah sebenarnya kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk melayani? Kita diberi kehormatan untuk menjadi kawan dari sekerja Allah. Jika demikian masih pantaskah kita mengatur Tuhan seperti Yunus ingin mengatur Tuhan? Memilih-milih pelayanan mana yang kita suka. Sementara Tuhan memiliki rencana yang khusus, yang spesial atas hidup saudara. Masih layakkah kita menggolong-golongkan pelayanan? Pelayanan di sini lebih sulit, lebih enak-enakan. Pelayanan di sana mungkin. Saudaraku, sebagai hamba Allah, sudah sepatutnya kita taat sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Tinggal maukah kita bersedia tunduk di bawah otoritasnya. Rencana Tuhan tidak dapat digagalkan oleh ketidaktaatan kita. Sekali lagi, rencana Tuhan tidak dapat digagalkan oleh ketidaktaatan kita. Oleh sebab itu marilah kita belajar untuk selalu taat pada panggilan pelayanan Tuhan yang diberikan kepada kita. Apapun itu. Entah sesuai harapan kita atau tidak. Senang atau tidak senang. Ada alasan apa yang membuat kita ingin lari? Tidak. Karena Tuhan masih beri kesempatan. Jangan coba-coba menjadi seperti Yunus. Ingat saja. Segala gerak-gerik kita dipantau oleh Tuhan. Tuhan melihat setiap kita. Seperti Niniwe, Tuhan lihat. Seperti Yunus, Tuhan lihat. Dan anehnya Yunus tidak peka. Badai datang, malah tidur nyenyak. Dan kita pun seperti itu. Kita merasa ya biasa sajalah, lepaskan pelayanan lah, segala macam lah. Anggap biasa saja, belajar peka. Tuhan sedang memantau saudara. Yang sedang aktif di gereja ini bukan oleh karena saya Anda melayani. Kalau Anda mengukur pelayanan oleh karena saya sebagai gembala, Anda sudah keliru. Anda sudah keliru. Pasti Anda akan gampang kecewa oleh karena melihat saya yang punya kekurangan. Saya pun demikian. Kalau saya menggunakan dasar melihat senior saya, sudah lama saya nggak jadi pendeta. Tapi justru saya belajar. Mari kita belajar sama-sama mengalahkan diri kita. Menyadari hakikat kita. Menyadari keberadaan kita sebagai Yunus sang merpati itu. Tapi jangan pernah ingkar janji. Jalanilah panggilan Tuhan dengan penuh ketaatan. Dimanapun saudara ditempatkan sebagai mahasiswa, jalankan fungsi Anda sebagai seorang sedang diutus menjadi saksinya. Sebagai pekerja di mana saudara berada ditempatkan, pengaruhilah dunia ini dengan kehadiran saudara. Kasih Tuhan itu dibagikan. Mari kita datang kepada Tuhan.